Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ahmad Palepi dan Nama saya Waranita Handriati. Halo, izin memperkenalkan diri, nama saya Rahman. Salam kenal semua, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Venda Sawitri dari kelompok 4. Nama saya Fain Ariesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Trianingsih. kami dari mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Nah, di sini kami akan melakukan pemeriksaan visus ketajaman mata. Sebelum kita memasuki langkah-langkah pemeriksaan visus mata, alangkah baiknya kita terlebih dahulu kita mereview apa sih pemeriksaan visus atau ketajaman mata itu. Menilai ketajaman mata atau visus mata yaitu nilai ketajaman mata pasien yang dilakukan pada pasien yang mengalami penurunan penglihatan atau masalah mata lainnya. Pemeriksaan ini menggunakan alat yang namanya Snellen chart. Ini adalah salah satu bentuk Snellen chart. Pertama-tama pasien diposisikan untuk duduk dengan jarak 6 meter atau 20 feet. Karena dengan jarak tersebut menilai visus atau ketajaman mata dengan baik. Nah, sekarang kita memasuki prosedur pemeriksaan visus mata. Yang pertama yaitu kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Di sini saya sudah mencuci tangan. Yang kedua, jelaskan prosedur tindakan pada pasien. Jangan lupa ada inform consent. Dan yang ketiga yaitu pastikan ruangannya pencahayaan cukup, tidak gelap dan tidak terlalu terang. Yang keempat yaitu posisikan pasien duduk 5-6 meter atau 20 feet menghadap dari chart. Yang kelima yaitu minta pasien untuk menutup sebelah matanya dengan telapak tangan seperti ini tanpa menekan bola mata. Dan mata yang terbuka tidak melirik kanan dan kiri dan tidak mengerutkan dahi saat melihat. Selanjutnya yaitu pemeriksaan visus mata atau ketajaman mata mulai dari baris ke baris. Normalnya visus mata itu 20 feet karena mata normal dapat melihat pada jarak 20 feet. Selanjutnya kita mulai dari baris yang paling atas, selanjutnya yang bawah, dan seterusnya. Yang atas mulai dari 200 feet, 160, 120 sampai 20 feet. Ada beberapa ketentuan interpretasi nilai visus ini. Yang pertama itu pada saat pasien dilakukan pemeriksaan visus, ada salah satu huruf yang tidak bisa disebutkan oleh pasien tersebut, maka nilainya tetap. Yang kedua, pasien hanya tidak bisa menyebutkan 2 huruf pada baris visus ini, nilainya tetap di baris tersebut. Dan yang ketiga, apabila pasien tidak dapat menyebutkan lebih dari setengah baris, maka visus tepat di atas baris yang tidak bisa dibaca tersebut. Saya kasih contoh, misalkan pasien hanya tidak bisa menyebutkan satu huruf ini di baris keempat, maka nilainya tetap di angka ini, angka 80. Nah, untuk yang kedua, di baris kelima, jika pasien hanya tidak bisa menentukan atau menyebutkan dua huruf di baris kelima ini, maka nilai visusnya yaitu 60. Dan untuk yang ketiga, di baris ke-6 ya, apabila pasien tidak bisa menyebutkan 4 huruf ini, hanya bisa menyebutkan 2 huruf, maka nilainya di atasnya baris yang tidak bisa ditentukan ini, yaitu 60. Perlu kita ketahui bersama, nilai visus mata normal yaitu 6 meter per 6 meter atau 20 feet per 20 feet. Apa maknanya yaitu 20 feet per 20 feet? Maksudnya mata yang diperiksa yaitu 20 feet dapat melihat dengan jelas, di mana mata normal dapat melihat pada jarak 20 feet. Misalkan pasien hanya dapat melihat visus 20 per 60, maksudnya pasien hanya dapat melihat pada jarak 20 feet, sedangkan mata normal dapat melihat pada jarak 60 feet. Seperti itu. Jika dalam pemeriksaan visus atau ketajaman mata menggunakan Snellen chart, pasien tidak dapat melihat semua baris mulai dari atas sampai bawah, maka kita menggunakan metode yang kedua, yaitu menggunakan teknik jari. Jadi marilah kita mulai menggunakan jari itu jaraknya 5 meter. Nah, jadi kita bertanya kepada pasien, ini jari berapa Pak? Itu 1.
Baik Pak, saya tanya lagi ya, pertanyaan kedua ya. Ini berapa Pak? 4. Itu kurang jelas. Jadi apabila menggunakan snellen cat tidak bisa menjawab dengan benar, terus menggunakan jari juga masih salah. Yang teknik terakhir yaitu menggunakan lambaian tangan. Yang marilah kita coba cek menggunakan lambaian tangan. Saya coba ya Pak. Pak, ini kelihatan nggak Pak? Oke. Kelihatan Pak, pelan-pelan dikit.